Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat membuat video pada kesempatan kali ini. Shalawat beserta salam tak lupa saya junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan ini. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Arfi, NIM 22129177 dari kelas BP22 BB09. Tujuan saya membuat video kali ini untuk mengerjakan tugas biologi pada pertemuan pertama tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama ialah bergerak. Semua makhluk hidup sudah dipastikan bisa bergerak, maupun aktif ataupun pasif. Contoh makhluk hidup yang bergerak aktif yaitu manusia dan hewan. Contoh pergerakan ciri makhluk hidup yang pasif ialah tumbuhan. Ciri makhluk hidup yang kedua ialah makan. Makan merupakan kebutuhan utama bagi setiap makhluk hidup. Makanan itu sendiri mempunyai fungsi untuk menghasilkan energi, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, dan diperlukan untuk melakukan pertumbuhan. Sementara untuk tumbuhan itu sangat membutuhkan sinar matahari dan air untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu ialah proses tumbuhan hijau menyusun makanan dari air dan karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari. Yang ketiga, ciri-ciri makhluk hidup ialah peka terhadap rangsang. Yang dimaksud peka terhadap rangsangan itu perubahan yang terjadi berbeda pada daerah sekitarnya. Contohnya reaksi ini membuktikan bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsangan berupa panas, dingin, cahaya, bau, sentuhan, gravitasi, dan lain-lainnya. Indera manusia dan hewan salah satu fungsinya adalah untuk mengenali adanya rangsangan. Seperti rangsangan cahaya matahari, jika terkena mata, otomatis mata kita akan berkedip. Yang kedua, jika kita mencium bau jari yang jika kita mencium bau dari parfum, maka hidung kita akan peka terhadapnya. Kalau kulit, contohnya jika kulit kita bergesekan dengan benda lainnya, otomatis kulit kita akan merasa rangsangan. Ciri makhluk hidup yang keempat ialah bernapas. Pada manusia itu bernapas menggunakan paru-paru. Contohnya manusia itu bernapas dengan paru-paru serta hewan darat. Jika hewan yang tinggal di laut, dia biasanya bernapas menggunakan insang. Tapi ada beberapa hewan yang dari laut yang bernapas menggunakan paru-paru, contohnya paus dan lumba-lumba. Dan ada hewan darat yang bernapas tidak menggunakan paru-paru, contohnya belalang. Dia bernapas menggunakan trakea. Serta tumbuhan bernapas melalui stomata atau lubang-lubang kecil yang ada pada daun. Selanjutnya, ciri-ciri pada makhluk hidup ialah tumbuh. Pada fase ini dicontohkan seperti manusia. Manusia itu
dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan isdet. Sedangkan pada tumbuhan biasanya mereka tumbuh memanjang ke atas ataupun biasanya memiliki banyak bunga dan batang yang bercabang-cabang serta akar yang kokoh dan batang yang makin membesar. Itu merupakan ciri-ciri tumbuhan jika tumbuh. Selanjutnya, ciri-ciri pada makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Pada manusia dan hewan biasanya zat sisanya berupa urin, uap air, karbon dioksida, serta garam mineral. Kalau tumbuhan biasanya zat sisanya berupa O2 atau oksigen. Ciri makhluk hidup selanjutnya ialah berkembang biak atau melanjutkan keturunan. Contohnya pada manusia itu berkembang biaknya pertemuan antara sperma dengan sel telur atau yang biasa disebut berhubungan badan. Jika pada pada tumbuhan itu biasanya jatuhnya putik di kepala benang sari yang biasanya dibantu oleh angin ataupun lebah, lalat, dan lainnya. Ciri makhluk hidup selanjutnya itu beradaptasi. Adaptasi ialah menyesuaikan hidup dengan lingkungannya. Misalnya, unta yang menyimpan air dari punduknya karena untuk hidup di cuaca yang panas dan air di punduknya untuk menyimpan energi agar mampu berjalan. Berbeda dengan pohon jati, akan menggugurkan daunnya ketika musim kemarau karena untuk bertahan hidup. Serta manusia yang kedinginan akan memakai selimut atau jaket untuk beradaptasi. Contoh tersebut merupakan bukti bahwa makhluk hidup dapat beradaptasi terhadap lingkungannya. Sekian ciri-ciri makhluk hidup yang saya ketahui. Jika ada kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Semoga Ibu dapat menerima tugas video saya kali ini. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.